Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, bilang saya senang kamu datang pagi ini. Silakan duduk saudara-saudara. Bilang sama-sama, hidup di musim baru. Iya, kita sudah di musim yang baru. So yang lama sudah berlalu, tidak usah kau kenang lagi. Nah, tapi ada jebakan Batman saudara-saudara untuk masuk di musim yang baru. Saya ngerti semua orang kalau bilang musim yang baru, oke, musim yang baru, saya harus gercep, saya harus gerak cepat. Ini problem kita. Salah satu komoditi termahal dan paling sukar dicari dan tidak bisa dibeli di dunia ini bukan emas, bukan berlian, bukan apa lagi, minyak bumi, bukan. Minyak bumi bagus, mahal, tetapi ada yang lebih mahal dan Anda tidak bisa beli. Anda tidak bisa tukar, Anda tidak bisa stop, Anda tidak bisa rewind. Dan komoditi ini namanya adalah, bilang sama-sama, time. Waktu. Waktu adalah barang termahal yang Tuhan kasih buat Anda. Anda tidak bisa nambah itu, Anda tidak bisa stop itu, Anda tidak bisa ulur itu. Setiap kali Anda pakai pulsa bisa ditambah, kalau Anda punya uang Anda bisa beli. Setiap kali Anda pakai mobil bisa habis bensin, tapi setiap kali Anda bisa beli, Anda bisa isi bensin kembali. Waktu kalau Anda pakai, habis. So listen to me carefully, brothers and sisters. Dengar saya mau bilang sama saudara sebagai gembala saudara. Tatap wajah saya, jangan jidat saya. Karena jidat saya dan adik saya nomor 3 mirip-mirip. Kami memantulkan cahaya dari surga. Saya mau bilang gini, siap ya? You and I are not getting any younger. Anda dan saya tidak bertambah muda. Setuju? Sekalipun Anda punya duit banyak, Anda tarik ke RH klinik, LB klinik, Anda tarik semua. Gravitasi tidak bisa akan Anda lawan. Semua yang Anda tarik akan begini. Ya kalau punya duit lebih nggak apa-apa ya, ajak saya. Sedot lemak. Tapi ini kebenaran rohaninya. Time bukan cuma expensive, precious. Anda mungkin punya jam tangan atau smartwatch yang sangat expensive, but God's time is precious. Waktu ilahi itu sangat mahal. Oleh sebab itu ada beberapa pelajaran rohani yang saya kepingin saudara belajar dari Kejadian pasal 15 dan Kejadian pasal 16. Kalau saudara bisa lihat kita baca bergantian ya. Kejadian 15, 5 ayat saja. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ayat 2 mesti kayak gitu bacanya. 1, 2 ya. Ayat 3, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku, seorang pegawaiku, karyawanku nanti akan menjadi ahli warisku. Ayat 4, ayat 5 sama-sama. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bilang sama-sama, janji Tuhan. Kira-kira Tuhan betul nggak waktu dia berjanji dan ketika Abram protes, saya kaya, saya punya banyak harta, tapi saya tidak punya ahli waris, saya tidak punya keturunan. Nanti pembantu saya atau sekretaris saya atau karyawan saya yang akan dapat semua hak waris ini, semua harta saya. Terus Tuhan janji apa? Kamu akan punya keturunan. Berapa banyak keturunannya? Sebanyak bintang di langit, kalau kamu dapat menghitungnya. Yang berjanji siapa? Abram atau Tuhan? Tuhan. Kalau manusia yang berjanji bisa diingkari enggak? Colek sebelahnya bilang, kayak kamu. Lah iya. Kan kalau lagunya gimana Kak Feni? Kau yang memulai, kau yang mengangkat. Ya ini alumni KDI semua ya, Kontes Dangdut Indonesia ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, ini kalau yang pernah ikut pria sejati, seperti Tuhan dengan firman-Nya, demikianlah seorang pria dengan perkataannya. Jadi
kita belajar dari Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah ngomong, pasti ditepati. Katakan ya dan amin. Jadi tidak ada ceritanya bahwa Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham bahwa kamu bukan cuma akan punya keturunan, tapi kamu akan punya banyak keturunan, akan tidak menepati janjinya. Katakan amin. Cuma problemnya bukan di Tuhan, problemnya di Abraham. Wah, kamu lebih aware. Problemnya di siapa? Bilang sama-sama, kita. Iya, problemnya di kita. Ternyata. Mari kita lihat problemnya. Pasal 16 ayat 1 sampai 12. Saya baca ayat ganjil, saudara, ayat genap. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Jadi Pak Abram yang kemudian diganti nama jadi Abraham, tetap nggak punya anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, seorang karyawan atau staf atau pembantu katakanlah, orang Mesir, Hagar namanya, ayat 2. Jadi disuruh apa? Abram disuruh apa? Menghampiri Hagar. Mungkin ada bingung, menghampiri, maksudnya panggil Gojek datang itu. Oke, ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya, ayat 4. Mungkin ada beberapa yang bingung, dihampiri terus hamil. Ini kata-kata Alkitab itu sopan ya, menghampiri itu maksudnya kemudian sexual intercourse. Jadi ini bukan istrinya, tetapi istrinya Abram menyerahkan pembantunya untuk Abram tiduri dan kemudian mengandunglah dia. Ayat 5, saya ya? Oh ya, saya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Loh, siapa yang nyuruh kok? Ya laki-laki nggak disuruh berangkat, Pak. Kalau disuruh ya pergi dia. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuamu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendahkan aku. Ini udah mulai berasa sinetron ini. Ini kalau percakapan mulutnya nggak gerak tapi ada kata-katanya. Kurang ajar dia. Close up. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau, ayat 6. Mulai sinetron. Tinggal satu rumah, mulai berkelahi, mulai direndahkan, mulai kayak putik abu gitu saudara ya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur, katanya. Lanjut. Jadi ini ketemu malaikat ya, ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu padanya, kembalilah kepada nyonyamu. Aduh, pedih benar. Apa? Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lanjut. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Siapa namanya? Ya, ada tetangga kita bilangnya Ismail, atau kalau lebih pendek Mail ya, itu temannya Upin Ipin ya, Mail ya, ayam goreng ya. Jadi namanya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Ayat terakhir sama-sama 1, 2 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Next. Gak sabaran. Ternyata ini bukan cuma masalah Abram atau Abraham, tapi ini masalah semua kita. Semua kita sudah menerima janji bahwa Tuhan sudah berkata bahwa dia memberikan kepada kita bukan plan untuk kebinasaan, bukan plan untuk kesulitan, tetapi plan untuk mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kita berkata amin. Bahkan Alkitab berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita semua iya dan amin untuk semua janji Tuhan itu. Cuma pertanyaan kita adalah seringkali, kapan? Sama-sama bilang, kapan?
Ya karena di sini banyak angkatan atas ya, jadi referensi lagu jadul akan keluar banyak. Kita bertanya kapan? Nah ini masalah kita. Gara-gara masalah ini kita kebanyakan masuk ke dalam masalah. Apa masalah kita? Gak sabaran. Kisah Abraham, Ismail, Ishak adalah salah satu pelajaran paling jelas dalam Alkitab tentang pentingnya menantikan waktu Tuhan. Bilang sama-sama waktu Tuhan. Dan tidak memaksakan waktu kita sendiri. Bilang jangan maksa. Solek sebelahnya bilang jangan maksa. Karena kalau Anda baca dari apa yang Alkitab ajar kepada kita hari ini, sekalipun Allah sudah berjanji bahwa kamu dan dari istrimu kamu akan mendapatkan keturunan dan jumlah keturunanmu akan sebanyak bintang di langit kalau kamu bisa ngitung, bahkan ayat lain berkata sebanyak pasir di padang pasir kalau kamu bisa ngitung. Abraham berkata ya, Abraham berkata amin, tapi Abraham dalam hati berkata mana? Abraham berkata kapan? Mana katanya Tuhan akan memberkatiku, katanya Tuhan akan menolongku. Sampai hari ini aku masih jomblo. Sampai hari ini aku masih belum kaya raya, karena aku suka kemewahan, kata salah satu pengacara waktu itu. Kita menantikan janji Tuhan, pemeliharannya, kesembuhannya, jodoh, terobosan ekonomi, pemulihan di dalam segala sesuatu menurut timetable kita. Nah, masalahnya di situ. Next, the problem with our impatience ini akan mendatangkan tragedi. Karena pelajaran yang saya dapat dari pembacaan Alkitab hari ini adalah janji Tuhan itu pasti, tetapi waktu Tuhan itu misteri. Bilang sama-sama janji Tuhan itu pasti. Tapi waktu Tuhan misteri. Nah, ada hal-hal yang Allah singkapkan, tapi ada hal-hal yang Allah simpan supaya Anda dan saya belajar untuk bukan cuma mengerti, tetapi percaya. Karena Anda nggak bakal bisa mengerti segala sesuatu. Kalau Anda mau mengerti pikiran Allah, itu seperti semut mau mengerti pikiran Anda. Betapa sukarnya bagi semut untuk memahami cara berpikirmu. Jangankan semut, pasanganmu aja kadang bingung. Sama beberapa melihat, kayak relate sekali ya. Pasanganmu aja bingung, apalagi semut. Bagaimana kita bisa mengerti pikiran Allah? Makanya ini bukan soal mengerti atau paham akan rencana-rencana Allah dan rancangan Allah buat kita. Tetapi yang Allah minta bukan mengerti, yang Allah minta adalah percaya. Sementara Allah sudah janji sama Abraham tentang keturunannya di Kejadian 12, namun bertahun-tahun tanpa hadirnya seorang anak, nampaknya membuat Abraham dan Sarah capek. Mana nih? Udah doa-doa nih, nggak kejadian. Dari Kejadian sampai Keluaran, bilangan ulangan Imamat. Mana nih saya udah doa nih, tapi Pak Gembala saya belum dapat jodoh nih Pak, udah keburu kering nih stok. Mana nih Pak, kamu udah keburu botsuan, saya ini udah botak nih. Jangan ngomong botak sama saya sensitif. Karena saya sedang berdoakan rambut saya supaya tumbuh lagi, saudara-saudara. Nah, menunggu ternyata, saudara-saudara, memang menyebalkan. Bilang sama-sama iya. Iya kan? Siapa yang suka nunggu di sini? Saya jamin nggak ada. Makanya fried chicken itu instant food. Setiap kita suka makanan cepat, nggak usah pergi, abang Gojek yang bawa. Makanya susah buat kita diet di 2026. So, menunggu ternyata bukan cuma menyebalkan, tapi seringkali menunggu adalah rancangan Tuhan. Karena goal Allah untuk memberikan janji dan mengenapi janji bukan cuma supaya Anda dan saya dan Abraham menerima janji. Bukan. Goal Allah memberikan janji bukan cuma supaya Anda terima janji, terima terobosan, terima jodoh, terima kekayaan, terima pemulihan, terima kesembuhan. Bukan. Goal Allah menunda penggenapan janji. Karena Allah berkepentingan untuk membangun iman dan karakter kita. Anda bayangin nggak? Anda belum matang imannya, belum matang karakternya. Tiba-tiba dikirimin 20 miliar di rekening saudara. Minggu depan pasti udah nggak gereja lagi. Ketemu saya di jalan, shalom apa kabar? Siapa kamu? Nih yang ketawa Tuhan berkati dengan 20 M secepatnya, supaya tertawamu akan dibuktikan bahwa aku tidak seperti itu Pak Gembala. Kalau soal duit aminnya cepet bener ya saudara-saudara. Allah berkepentingan bukan cuma menggenapi janji, tetapi membangun karakter kita. Kita itu sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi bukan cuma penghuni, tetapi ahli waris kerajaan yang akan datang.
Anda sudah ingat pelajaran tentang ada 3 dunia, 3 bumi. Bumi yang pertama sudah dimusnahkan oleh air bah. Bumi yang kedua akan dimusnahkan oleh api. Bumi yang kedua itu mana? Ini yang sekarang. Dan bumi yang ketiga, bumi yang baru, langit yang baru dipersiapkan untuk orang-orang yang karakternya sudah kelas bangsawan surgawi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ada penundaan, bilang sama-sama, kalau disuruh nunggu sabar aja. Colek sebelahnya bilang sabar ya. Yang dicolek tanya sampai kapan? Yang ditanya bilang ya sabar aja. Sabarudin. Orang Priok kayaknya itu Sabarudin. So, dengar baik ini, penundaan bukan penolakan. Hanya karena jawaban doamu belum kunjung datang, bukan berarti permohonan doamu ditolak Allah. Halo? Ada orang yang mungkin, kok lama Pak? Saya ini putus cinta terus Pak. Gagal terus membangun rumah tangga. Saya udah darurat nih Pak. Umur sudah menua, jidat udah mengkilat, harta udah ada, sudah siap segala macam. Saya cuma bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak. Siapa yang bisa ngerti pikiran Allah? Tapi lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang percaya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. So waiting is part of God's good plan. Menunggu itu baik. Sebab kalau tidak menunggu, yang sakit itu bukan Tuhan, tapi yang sakit itu kamu. Iya, kamu. Loh, saya punya bukan ilustrasi, ini kejadian nyata. Bapak saya punya tante ya, Oma Surip itu ya kita panggilnya ya. Tinggal di Jakarta Selatan, Saudara. Dan saya paling happy sekali kalau Bapak Ibu saya sudah mengajak saya ke rumah tante ini yang sudah almarhum tentu saja, sudah tidak ada. Setiap kali diajak ke rumahnya pasti ada sebuah pergerakan terjadi di sekitar oven dan kawan-kawan. Terutama menjelang akhir tahun. Masuk dari halaman aja, waduh kue zebra nih. Nastar nih. Itu yang udah di bayangan saya karena bau-bau butter, mentega tuh udah tercium. Tapi betapa malangnya saya ketika saya masuk, saya cuma lihat bubuk putih di mana-mana. Dan kerak telur di mana-mana, dan telur putih telur dan kuning telur berantakan di mana-mana. Tapi kemudian ada gilingan coklat yang ketika saya mau toel, nggak boleh kata Oma. Karena belum jadi. Tapi mau, cucu mau. Oh dulu saya pernah kecil Pak. Pernah kecil. Pernah kecil. Pernah? Pernah. Saya pernah kecil dan pernah waktu saya kecil tuh akrab gitu antara kepala sama badan saya akrab. Nggak ada jaraknya. Jadi nggak ada leher gitu. Ketemu langsung begini. Akrab sekali mereka. Dan karena akrab makanan cepet turun gitu ya. Makanya cepet gede dulu waktu itu. Nah kalau udah mau colek-colek gitu nggak boleh, sama Oma dimarahin. Kenapa? Tunggu. Bilang sama-sama tunggu. Colek sebelah bilang tunggu. Karena kalau Oma saya tidak sayang sama saya, waktu saya colek coklat, colek kerak telur, putih telur sama kuning telur dan terigu, apa yang saya rasakan? Sakit perut, tipes bisa, nggak enak. Tapi ketika sudah ting, itu dia. Saya lari ke oven, Oma buka oven, pas keluar, wih, begitu dipotong, Naldo, aduh, ada cunyuknya di dalam. Oh enggak, ini kue, ini kue. Dan waktu kita makan, segala sesuatu yang sudah makan, Tuhan itu kepengen Anda menikmati berkat Tuhan, pengenapan janji Tuhan, ketika bukan cuma berkatnya sudah matang, tetapi Andanya sudah matang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda bayangin gak di samping ada mie ayam yang suka jadi tempat pertempuran jemaat Living Bread. Yang ketawa pemusik saya tahu lah, beberapa saudara itu langganan di situ sama gorengan sama sotomi. Gak usah disebut dong. Tapi kalau saudara datang ke situ ketika mie-nya belum dimasak dan masih jadi tepung terigu, saya jamin masuk ICU saudara. Tapi ketika sudah matang, segala sesuatu menjadi lebih nikmat. Makanya sabar aja sampai Tuhan mematangkan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Penundaan mematangkan iman dan karakter kita. So, penundaan seringkali adalah ujian untuk membangun kepercayaan kita. Kita punya kepercayaan dan iman tidak teruji tanpa penundaan. Kalau semua yang Allah janjikan langsung kita terima, kita tidak akan pernah belajar apa artinya percaya. Penundaan mendatangkan kepercayaan. Kalau saya mau, saya kepengen, masalah jantung saya ini udah cepet hilang. Karena dari hari Jumat, saya ngantri di sana, zong saudara ya. Ngantri disuruh datang jam 8 pagi, dokternya keluar jam 11 tanpa saya kunjung dipanggil. Saya cek sama susternya, kok nggak dipanggil? Loh Bapak ada, lu dari tadi kan kita ngobrol, saya bilang. Kayak dekat aja rumah saya. Rumah saya di North Batavia sini, di Coconut Ivory kan, terus ke Karawaci. Karawaci kan jauh sekali. Itu di planet lain kan. Dan bukan itu saja, ketika saya sudah ngantri lama gitu, terus dibilang, Pak, ini rujukan puskesmasnya sudah habis. Berarti hari Sabtu pagi saya harus segera balik. Jadi kemarin saya balik lagi, nggak jadi 2 pengurapan tuh. Saya balik lagi, jam setengah 7 udah jalan, jam 8 udah ngantre, jam 12 baru dapat surat rujukan di puskesmas. Karena antrinya panjang sekali, dari puskesmas baru bisa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya bukan ketemu dokter, ngantri dengan urutan 300 sekian untuk mendapatkan hari kapan dan tanggal kapan saya bisa ketemu dokternya. Dan akhirnya saya dapat jadwalnya, tanggal berapa? 2 minggu lagi. Sementara saya ini posisinya sudah, kalau kata Michael Jackson, dangerous. Gitu. Ada reaknya gitu. Mungkin lagi rekaman keinjek kali kakinya. Gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya udah darurat. Saya bilang sama kepala puskesmas dulu, kok nggak dari tadi Pak? Lah kan udah dari tadi, saya ngantri dari pagi. Dengan kondisi 20% otot jantung yang berdetak dan 80% sudah mati dan tidak bisa diapa-apain. Dokter sudah bilang beberapa penyumbatan sudah 100%, ada yang 99%. Saya kepengen saya nggak perlu menanti, sekarang Tuhan sembuh. Kalau bisa sembuh dan langsing. Amin gitu. Tos. Doanya sama. Kita pengennya 6 pack, sekarang masih 1 big pack. Ya pengennya nggak ada proses, tapi ternyata proses membuat saya sabar. Padahal orang Ambon saya separuh, mana bisa orang Ambon sabar. Udah pernah dengar cerita waktu orang Ambon balapan lari sama orang Batak sama orang Jawa? Yang juara siapa? Ini kan ada beberapa separuh Ambon nih, saya separuh Ambon, Paknya separuh Ambon. Saya bisa sabar, beta orang Ambon, bapak saya Ambon Manise, dulu kita Ambon Paite ya, waktu belum lahir baru. Tapi sekarang udah Ambon Manise sampai diabetes saya. Jadi kalau balapan lari antara orang Batak, orang Solo sama orang Ambon, yang juara siapa bisa? Orang Ambon. Coba kalau orang Batak yang ngitung, masing-masing ngitung sendiri. 1, 2, udah ketelan itu wasitnya peluitnya, udah kaget dia kan. Orang Solo yang ngitung 1. Ada gerobak lewat ngelindes dia. Besok sampai Jogja baru dunya sampai sana. Orang Solo tuh. Sakitnya belakangan teriaknya. Tapi kalau orang Ambon 1, 2, 3 udah nyampe duluan kita. Jadi sebagai orang Ambon beta yang bisa sabar. Tapi kalau lihat wajah berantakan ini yang udah digerus dengan pahit getirnya kehidupan, membuat aku lebih sabar. Sabarnya udah pakai hosa. Ternyata sabar itu baik. Karena sabar bukan cuma mematangkan berkat, tetapi mematangkan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan dengan penundaan, Allah sedang menunjukkan yang jadi Tuhan ini kamu atau saya. Jadi kalau Anda mengalami penundaan, sadar bahwa Tuhannya bukan kamu, Tuhannya Yesus. Pelajaran keduanya adalah dari apa yang kita baca, memaksakan waktu akan melahirkan Ismail. Bilang sama-sama, memaksakan waktu melahirkan Ismail. Apa itu Ismail itu? Mail adalah ketika logika bekerja melawan kehendak Allah dan waktu Allah. Abraham dan Sarah memutuskan untuk menolong Allah ketika Allah tidak kunjung mengenapi janjinya. Gua percaya sama ku percaya kau Tuhan. Yang kalau dia gereja di sini tuh Abraham angkat tangan sama Sarah. Opa umur 100 sama Oma umur 99. Tak pernah gagal menjadikanku
lebih dari pemenang. Setan nongol bilang, kapan, kapan, kapan. Akhirnya Abram berkata begini, Tuhan butuh sedikit dorongan dari saya. Butuh sedikit motivasi dari saya. Saya harus menolong Tuhan. Dengan cara bukan pakai God's idea, tapi pakai good idea. Good idea-nya bukan datang dari Abraham, datang dari nyonya Abraham. Laki-laki nggak disuruh suka berangkat ke Mangga Besar, ini disuruh berangkat dia pasti. Tuh, ada pembantu saya lumayan cakep, masih perawan ting-ting. Orang mana? Orang Priok? Bukan, orang Mesir, orang Mesir. Orang Mesir. Jadi orang Mesir kan. Jadi waktu ketemu Abraham mungkin dia lagi gini gitu ya. Tuh, samperin aja. Oh, yakin nih mah? Udah. Aduh, aku nggak tega tapi hamil kan. Lahirlah Ismail. Kejadian 16. Dan mulailah masalah. Inilah hasilnya ketika logika Anda berusaha untuk menolong Allah, melawan kehendak Allah dan waktu Allah. Banyak orang kepengen get rich quick and die trying, kata lagu-lagu rap ya. Kepengen kaya lebih cepat dan untuk itu halalkan segala cara. Nggak begitu dengan cara Tuhan. Kalau Anda mau berkat yang benar, Anda harus lewat jalan yang benar. Sekalipun jalan yang benar, muternya kadang jauh banget. Hanya karena seseorang berhasil mendapatkan berkatnya, entah berkat itu apa buat Anda, pasangan, rumah, jodoh, deposito, emas, kekayaan, mobil, apa berkat yang sedang Anda nantikan. Hanya karena Anda berhasil, belum tentu Anda benar. Karena keberhasilan yang didapatkan tidak dengan kebenaran, bukanlah keberhasilan, tetapi kesesatan. Abraham memang berhasil memiliki anak kemudian, Ismail. Ismail tidak salah, tetapi Ismail lahir di waktu yang salah dan cara yang salah, di luar waktu dan cara Tuhan. Saya merasa di hati saya, beberapa saudara sedang menangis sama Tuhan. Sudah lama sekali, ini ada beberapa pasangan lah, menantikan terobosan ekonomi. Dan Anda sudah marah, dan bukan cuma gerah, Anda sudah marah pada Allah yang berkata akan memberkati saudara, tapi kapan? Saya cuma mau bilang gini, kalau belum waktunya, tunggu aja. Sebab kalau Anda dahulukan waktumu dan bukan waktu Tuhan, masalahnya bukan pada Tuhan tetapi pada Anda. Banyak orang yang kemudian kaya mendadak, kemudian dipermalukan beramai-ramai se-Indonesia, disuruh pakai rompi orange, sekarang pakai rompi pink, kayak Power Ranger pink. Duitnya enak, malunya nggak enak. Belum lagi tekanan sosial dan kehancuran rumah tangga dan segala macam. Ada satu politisi yang memang kelihatannya ganteng, manis, tapi ketika dia dapatkan semua kemewahan dan perempuan-perempuan yang dia miliki dengan cara yang salah, dan waktu yang salah, dipermalukan dan karir politiknya selesai hari ini. Dapat apapun yang auranya enak gitu, walaupun auranya dosa, sekalipun terasa kasih, tapi licin ya. So, the end does not justify the means. Hanya karena hasilnya benar, tidak lantas melegalkan cara yang tidak benar. Not everything that works comes from God. Hanya karena Anda berhasil mendapatkan itu, belum tentu barang itu dari Tuhan. Kalau cuma mau kaya, Anda bisa nyembah setan hari ini, dan Anda akan dapat kekayaan yang dia tawarkan sama kepada Yesus di padang gurun. Tapi dengan kekayaan itu, dengar baik nih, Bapak mau bilang, kalau kamu cari kaya dengan cara yang salah, kamu bahagia sekarang, kamu sengsara selama-lamanya. Dan apa yang kamu dapatkan dari setan, tidak pernah Anda dapatkan dengan gratis. Apa yang setan kasih, pasti menuntut tumbal. Saya tahu sebagai fakta ada banyak keluarga kaya, yang kemudian mengorbankan satu anaknya. Anaknya itu kemudian jadi jadi kurang sehat. Dan kemudian keluarga ini kaya raya, dan anak ini dibuang di jalan, dan setiap weekend akan di drop makanan atau uang buat anak ini. Ini udah ketemu saya yang begini-begini. Dan kalau ditelusuri ternyata orang tuanya pernah bikin perjanjian di sebuah gunung dimanapun. Dan itu baru di bumi ini, mungkin mereka merasa, oh anakku tumbal gak apa-apa, yang penting saya happy. Oh tunggu dulu, setiap gesekan kartu kredit di depan akan melahirkan tagihan belakangan. Setiap Anda akan ditagih
oleh malaikat maut yang akan mencabut nyawa Anda dan membawa Anda ke penghakiman kekal. Ini ngomong mulai serius dan muka Anda makin tegang. So, hanya karena Anda belum mendapatkan uang itu atau pasangan itu, jangan memaksakan waktu sampai Anda melahirkan Ismail. Nantikan Ishak, bilang sama-sama Ishak. Ishak itu adalah cara Tuhan, waktu Tuhan, dan hanya bisa dilahirkan oleh Tuhan. Kalau Anda memaksakan melahirkan kehendak Anda pada waktu Anda, Ismail akan lahir dan kesalahan-kesalahan fatal akan terjadi sekalipun. Next, God still cares, but consequences remain. Allah tetap peduli pada Anda yang berbuat salah. Allah tetap sayang pada Anda yang berbuat salah, berdosa, memberontak terhadap Dia, melanggar waktunya, tetapi mau bertobat. Allah tetap mengasihi, anugerah masih ada, kasih karunia tetap jalan, tetapi konsekuensi tetap ada. Allah mengasihi Ismail dan tetap memberkatinya, kata Kejadian 17 ayat 20. Namun Ismail tidak lantas menggantikan posisi Ishak sebagai ahli waris perjanjian Allah dengan Abraham. Itu tetap dimiliki oleh Ishak. Apa pelajarannya? Sekalipun Allah tetap penuh kasih dan anugerah pada saat Anda tidak sabar, tetapi ini, setiap shortcut, jalan-jalan pintas yang Anda ciptakan sepanjang perjalanan kehidupan hanya untuk memaksakan kehendak Anda akan mendatangkan komplikasi sakit seumur hidup. Bahkan kalau saya boleh tambahkan nih, komplikasi sakit penderitaan yang dialami oleh kelahiran Ismail bukan cuma dirasakan waktu Ismail dan Ishak masih hidup, dirasakan sampai hari ini. Kedua keturunan bangsa ini masih tempur terus sampai hari ini. Nggak percaya, buka TV-mu, nonton berita. Hanya gara-gara istri Abraham yang bernama Sarai punya good idea, tetapi tidak mau mengikuti God's idea. Dia punya ide bagus, tapi tidak mau ikut cara Tuhan, idenya Tuhan. Maka mereka mencoba menolong Tuhan dan memaksakan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu mereka, konsekuensinya fatal. Keturunannya berkelahi sampai hari ini. Tentu Anda tahu apa yang saya maksud ya. Secara jasmani, Ishak melahirkan beberapa bangsa. Salah satunya ketika Ishak melahirkan anak yang namanya Esau dan Yakub. Esau melahirkan bangsa Edom, Yakub diganti nama menjadi Israel. Dan 12 anak Yakub menjadi 12 suku Israel. Tapi Ismail melahirkan yang sekarang mayoritas suku-suku Arab. Sekalipun suku Arab bisa dibagi 3. Yang pertama yang kebanyakan sudah musnah. Sudah dimusnahkan oleh berbagai perang. Yang kedua yang berasal dari sekitar selatan, daerah Yaman dan sebagainya. Tapi kemudian yang mayoritas hari ini adalah keturunan Ismail. Dan 2 keturunan itu ribut sampai hari ini. Orang mati banyak. Di negeri itu tidak pernah ada damai. Tadi sudah dibilang apa sama Tuhan? Kamu akan tetap ditolong sama Tuhan. Tetapi anak laki-laki ini lakunya akan seperti keledai liar. Dia akan melawan, tangannya akan melawan semua orang, dan tangan semua orang akan melawan dia. Pernahkah Anda lihat sepanjang sejarah planet bumi di daerah itu ada damai? Anda di sini masih abis ini udah mau bahas nih, abis kebaktian di Living Bread, kita mau makan apa hari ini? Mereka abis ibadah, kita mau mati kapan hari ini? Entah mati kelaparan atau mati di rudal. Dan itu musuhnya bukan cuma perang antar negara, tapi perang antar di dalam negeri. Antara, ya udah saya nggak bisa masuk ke situ, terlalu politis. Tapi ini kenyataan Alkitab. Hanya karena ide seseorang mau menolong Allah, dia terlibat dalam berbagai masalah sampai hari ini. Saudara, grace does not erase consequences. Kasih karunia Allah tidak menghapus konsekuensi dari kesalahan kita. Jika ada pencuri dan Anda bertobat, maka Allah sanggup mengampuni dosa Anda dan memulihkan hidup Anda. Tetapi Anda tetap harus masuk penjara. Jika Anda berzina dan kemudian jatuh dalam dosa, tapi Anda bertobat, gereja dengan segala kerendahan hati akan bisa melakukan pelayanan pastoral konseling dan melakukan peneguhan nikah, bukan sakramen pemberkatan nikah. Tetapi anak yang Anda lahirkan harus tetap Anda tanggung. Tekanan sosial, malu, dan segala biaya yang tidak perlu, yang belum bisa Anda tanggung, harus ditanggung. Saya sudah lihat beberapa orang menghancurkan masa depannya, anak-anak, keinginan untuk mendapatkan seks hari ini. Masih sekolah, masih kuliah, tapi kemudian seks yang hanya bisa dinikmati dalam
holy marriage, seks yang hanya bisa dinikmati dalam pernikahan kudus, dipaksakan dinikmati di luar atau sebelum pernikahan kudus. Kemudian orang yang bisa membangun masa depan dengan baik-baik, sekolah dengan tenang, kuliah dengan tenang, berkarir dengan tenang, hidupnya tidak tenang. Karena dengan celana atau rok abu-abu, sudah mikir bagaimana beli susu anak besok, dan ganti popok, dan begadang untuk ngurus anak. Saya udah lihat ini. Sampai ada bukan sahabat lah, kenalan saya. Sepanjang kuliah di kampus saya dulu, dia kuliah dengan perut melendung, belum punya suami. Malu luar biasa. Allah tetap mengampuni, tetapi konsekuensi tidak bisa Anda lari. Kesalahan-kesalahan fatal yang Anda pernah buat hari ini, yang Anda sudah bertobat darinya, Tuhan sudah ampuni. Let go and let God. Tetapi jangan bikin kesalahan lagi. Jadikan musim baru ini sebuah musim pelajaran dan pemulihan untuk Anda tidak jatuh ke lubang yang sama. Katakan amin. Bilang sama-sama, saya bukan orang bodoh. Saya tidak akan jatuh ke lubang dan kebodohan yang sama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan. Saya ngomong tidak sebagai orang perfect. I'm stupid. Mungkin kestupidan saya lebih banyak dari saudara. Sama seperti Rasul Paulus, dari semua orang berdosa, akulah orang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Tapi justru karena pengampunan Kristus, aku merasa paling dikasih, supaya sekarang aku berbuat kasih. Kalau Anda diampuni Tuhan, goalnya bukan supaya Anda ngulangi kesalahan yang sama, tetapi supaya Anda memperbarui dan memperbaiki perjalanan hidup Anda. Deviasi itu nggak perlu panjang, nggak perlu besar. Kalau Allah sudah tetapkan rute Anda begini, dan Anda melakukan deviasi kecil, kompromi dosa kecil, 5 derajat saja. Makin lama, derajat itu akan makin membesar dan menjauhkan Anda dari pengenapan janji Tuhan dalam hidup Anda. Seringkali pengenapan janji bukan terasa lama karena Allah menunda, seringkali karena Anda yang lari dari waktunya. Next, Ishak adalah lambang dari apa yang hanya bisa dilahirkan oleh Allah. Ishak lahir kapan? Opa Abraham umur 100. Oma Sarah umur 99. Kira-kira masih ovulasi enggak? Masih datang bulan enggak? Masih ke Indomaret? Bentar sayang. Ngomong ke Abraham, saya, kenapa beb? Mau kemana beb? Gitu. Enggak, bebek mau ke Indomaret dulu. Mau ngapain bebek? Beli pembalut. Pembalut. Udah gak kejadian begitu, tapi bisa. Biar kaget lo semua. Tapi secara manusia sudah tidak ada ceritanya mereka bisa beranak. Allah kalau bekerja akan menunggu sampai semua kekuatanmu habis. Why? So he can get all the glory. Supaya dia yang dapat segala kemuliaannya. Penundaan-penundaan yang saya alami dalam hidup saya dan dalam pengembalaan ini membuat saya sadar bahwa kalau gereja ini berhasil dan kalau Anda jadi dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, yang bangga bukan, ya betul saya bangga, tapi yang dimuliakan bukan saya, tetapi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya kepengen kok lihat Anda berhasil. Percaya sama saya kepengen. Saya kepengen lihat Anda sukses. Bukan cuma secara rohani, tetapi secara jasmani. Bukan cuma secara jasmani, tetapi secara finansial. Saya gembalamu Pendeta Asaf Immanuel, kepengen Anda semua sukses dalam hidup. Tetapi saya akan lebih pengen Anda alami semua itu pada waktu Tuhan. Sebab apa yang dihasilkan pada waktu Tuhan mendatangkan power Tuhan buat hidup kita. Apa yang lahir from God's timing will always comes with God's power. Apa yang datang dalam waktu Tuhan akan datang dengan power Tuhan, datang dengan kuasa Tuhan. So, kalau hari ini Allah memaksamu untuk menunggu, surrender. Jangan keraskan hatimu. Selama Anda masih mau nolong Tuhan, bantu Tuhan dan merasa mampu, di situ pengenapan janji akan terus tertunda. Tapi ketika Anda sudah selesai dengan diri Anda, di situ Allah mulai bekerja. Waktu Anda sudah mulai angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah. Why? Next. Because waiting refines faith.
Penundaan dan penantian memurnikan iman. Tergesa-gesa akan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Anda punya ketakutan dan kekhawatiran yang mengontrol Anda. Masalah Abraham itu bukan dia tidak percaya pada Allah. Masalah Abraham adalah dia tidak sabar sama waktu Allah. Ketergesa-gesaan seringkali menyingkapkan bahwa kita punya fear. Ternyata kita tidak sejago dan seiman lagu-lagu yang kita naikkan di kebaktian. Tadi lagunya apa? Betapa dahsyat ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Lanjutnya apa Kak Feni? Tiada, masa iya? Hanya Kau, masa iya? Masa iya Kau Tuhan selamat. Kok Allah lagi dengerin? Terus Allah nanya malaikat, dengar nih. Semua bergoncang. Terus apa belakangnya? Tak tergoyahkan. Tetap Allah. Malaikat nyanyi pret. Kata malaikat. Memang kalau nyanyi kumpul rame-rame memang kayaknya iman bangkit gitu ya. Tapi penentuannya waktu Anda sedang menunggu waktu Tuhan sendirian. Baru itu membuktikan bahwa kita tuh beriman sama Dia, percaya sama Dia atau enggak. Kalau ternyata Anda masih khawatir, masih takut, masih cemas, Anda tidak percaya Tuhan. Enggak. Saya belajar untuk tidak cemas, karena kecemasan saya merontokkan banyak rambut saya sudah. Saya memilih untuk menggondrongkan rambutku, meratakan pinggangku, dan mengkotakkan perut kita. Karena kamu sudah bilang punya mimpi dan doa yang sama. Dan ketergesa-gesaan menunjukkan bahwa Anda tuh punya kebiasaan ingin mengontrol segalanya. You are a control freak. Orang begini tuh tidak mendatangkan kesulitan buat orang lain saja, tapi Anda mendatangkan kesulitan buat Anda. Pencemas, anxiety attack, stresornya banyak sekali, dan seringkali stresor itu adalah trigger dari semua penyakit yang ada di tubuh Anda kok. Orang sakit itu seringkali masalahnya bukan di tubuh, di sini. Ingat saya bilang peperangan rohani Efesus pasal 6, your mind is a battlefield. Medan pertempuran sejati itu di sini. Makanya Rasul Paulus tulis dalam ilham Roh Kudus, kenakanlah ketopong atau helm of salvation. Jaga pikiranmu. Cara jaganya gimana? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau gak ngerti kapan. Terus waduh. Tapi gimana respon kita? Berserah itu nikmat, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berserah, setahun kita belajar kemarin, surrender to God's grace. Berserah. Berserah, orang yang hidupnya ikhlas itu nikmat. Belum kejadian udah usaha, nggak apa-apa. Kok cuannya hilang, kok cuannya dimakan orang, nggak apa-apa. Kalau itu rezekimu pasti akan datang ke Anda. Tuhan tidak pernah tertukar, mengirimkan berkat, rezeki, dan jodoh. Amin. Kalau Anda paksakan kehendak Anda, bukan cuma Anda akan melahirkan Ismail, Anda akan menikahi Wewe Gombel. So, beberapa saudara menantikan begitu lama, bukan cuma terobosan keuangan, pasangan hidup mungkin. Ada yang umurnya sudah darurat, udah P3K gitu, umurnya udah lewat, ICU udah lewat gitu kan. Tapi saya cuma mau bilang gini, sama seperti saya menunggu waktu di mana oma saya selesai memasak kue dengan matang. Ketika saya sudah menunggu lama, penungguan dan penantian mendatangkan kenikmatan. Mama saya suka masak dulu, sekarang udah jarang, lebih sering GoFood. Tapi sering masak sekarang. Dan sekarang ibu-ibu yang sering masak di bawah sudah mulai saya hentikan pelan-pelan karena lantai 1 kadang berubah jadi restoran, saudara ya. Tapi kalau mama saya udah mulai masak babi rica, itu memang tidak cepat, lama. Apalagi dulu waktu oma masih hidup, nenek saya. Jadi saya punya oma, saya punya nini.
Kalau Nini dari Sunda, Oma dari Ambon. Saya punya opa, saya punya kakek. Oma saya yang sangat cinta sama cucunya, sekalipun dia nggak makan B2, dia masak B2. Dia masak B2, dagingnya berapa kilo mah kalau masak kadang? Sekilo, cabenya setengah kilo. Gara-gara siapa itu? Cucu tersayang. Jadi cucu lebih penting cabenya daripada babinya. Waktu Oma masak, lama, tapi ketika sudah matang, nikmat sekali. Kalau saya mengeraskan hati dan ganggu Oma terus, sekarang Oma, nggak bisa, sekarang Oma, sekarang. Matang nggak? Nggak matang, lagi ngulek diganggu, lah cucu sih ya. Ngacoblak wae, itu bukan bahasa Yunani ya saudara ya. Cicing atau cicing gitu. Nah, ini bukan bahasa Mandarin juga, itu cing to the ming gitu. Cicing atau budak teh, ngacoblak wae, nambalan wae budak gitu. Ini bukan bahasa Ibrani juga saudara ya. Tapi kalau saya ikhlas, tenang, diam, berdoa, dan percaya, maka B2 akan menjumpai saya. Karena orang gegabah akan berkata, Tuhan, biar aku yang urus. Tapi orang yang sabar dan tenang berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi intinya saudara-saudara, pengenapan janji Tuhan harus pada waktu Tuhan, bukan dengan manipulasi kita. Pengenapan janji tanpa manipulasi, because God does not need our help, He wants our trust. Allah tidak membutuhkan pertolonganmu, Allah membutuhkan percayamu. Katakan amin. Memaksakan waktu kita akan membebani diri kita sendiri. Anda stres bukan karena Tuhan, tapi karena kamu, karena deadline-mu. Kita akan dalam stres kita, dalam ketergesa-gesaan kita, sadar ini, Anda akan merusak hubungan-hubungan yang ada dalam hidupmu. Dengan pasanganmu, dengan bosmu, dengan rekan bisnismu, dengan atasanmu, dengan bawahanmu. Rusak semua karena Anda mau terjadi based on your timetable. Tapi ketika Anda tenang, bukan cuma hubungan tenang, maka janji Tuhan akan dapat pada waktu Anda menang. Kita keluar dari God's grace, kita memaksa waktu Tuhan terjadi pada waktu kita, dan kita tidak lagi berada dalam kasih karunia, tetapi masuk dalam human effort. Semua yang dikerjakan oleh kekuatan manusia sia-sia. Sebab Alkitab berkata apa? Sebab Allah memberkati anak-anaknya pada waktu ia tidur. Berkat Tuhanlah, kata Alkitab, yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Banyak orang hidupnya kerja ngoyo, kerja susah, kerja payah. Tetapi terobosan yang dinantikan tidak kunjung terjadi. Orang yang hidup dalam kasih karunia, kerja pintar, bukan work hard tetapi work smart, dan dapat blessings dari Tuhan. Tidak dengan susah, tidak dengan payah, tetapi dengan tepat. Makanya saya hargai pebisnis-pebisnis yang menutup usahanya pada hari Tuhan. Karena buat dia Tuhan prioritas nomor 1. Toko saya, warung saya, restoran saya harus tutup karena saya harus ke gereja. Tahu nggak orang-orang yang melakukan itu sampai hari ini saya lihat di Gunung Sari, tempat bapak saya, ibu saya dulu kita suka makan bubur ayam pagi-pagi, usahanya masih jalan. Nggak bangkrut, nggak tutup. Ada yang punya, kalau saya tidak salah ingat, Anda pernah makan Wendy's Fried Chicken? Itu dia serahkan bukan per puluhan, kalau saya nggak salah ingat ya, bukan per puluhan, 90% pemasukannya diserahkan buat Tuhan. Hidupnya baik-baik aja sampai sekarang. Terus kalau saya nggak salah lagi yang punya pasta gigi Colgate segala macam. Bahkan ada satu franchise fried chicken yang terkenal, saya lupa namanya, Chick-fil-A. Pernah dengar cerita Chick-fil-A ya? Itu tidak gede-gede amat, tidak besar-besar amat, tetapi mereka memutuskan setiap hari Minggu ketika semua orang Amerika pergi ke stadion nonton football dan semua restoran penuh, semua fried chicken laku, sekarang McDonald dan KFC dan segala macam jualan, mereka memilih tutup. Kenapa? Buat mereka Tuhan adalah prioritas. Dan tahu nggak, sahamnya naik terus. Kalau Anda berada dalam kasih karunia Tuhan, tinggal dalam ketepatan Tuhan, hidupmu nggak ngoyo. Saya ngomong ini karena saya tahu apa artinya kerja ngoyo. Penyakitan nih hari ini Bapak ini. Pernah ada waktu dalam hidup saya, di mana saya pagi pitching dengan klien. Setelah pitching, saya pulang ke percetakan, urus cetakan. Setelah pulang percetakan, saya pulang ke rumah, duduk depan komputer, saya kerja dari malam sampai ayam berkokok. Lihat ayam berkokok, wah saya mesti meeting lagi pitching, tanpa tidur. Saya mandi, saya selesaikan desain, saya berangkat ketemu klien. Hidupku begitu terus. Dan saya menjadi penyumbang yang murah hati dan dermawan untuk rumah sakit.
Padahal dokter-dokter itu sudah jauh lebih kaya dari saya. Mau kayak saya? Jangan. Buang jeleknya, tiru baiknya, jangan lemaknya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. So ketika saudara sabar menantikan waktu Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam hidupmu pada waktu yang tepat. Dan Tuhan yang akan menerima kemuliaan, dan rencana Tuhan akan dibuka dengan utuh buat saudara. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Refleksikan ini, saya undang singers. Ismail adalah usaha manusia plus ketidaksabaran. Pertanyaan saya buat saudara, adakah Ismail dalam hidupmu sekarang yang sedang menggerogoti tenagamu, sukacitamu, kesehatanmu, pernikahanmu, keuanganmu yang harus Anda buang? Buang Ismail itu, sebab Ismail adalah human effort plus impatience. Usaha manusia dan ketidaksabaran. Kalau memang cuan itu dari Tuhan, berkat Tuhan tidak akan tertukar. Tapi kalau mungkin cuan itu sekalipun jumlahnya mungkin 100 juta, 200 juta, 1M, 2M, hilang dari tanganmu, bilang ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik.